Shalom, puji Tuhan, selamat pagi semua sahabat-sahabat saya dimanapun Bapak Ibu berada. Kita tetap menjagai hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pemazmur berkata, dengan apa seorang muda bisa menjaga hidupnya kecuali dengan firman Tuhan. Dia berkata, kutaruh firman-Mu dalam hatiku supaya jangan aku berdosa. Jadi hati kita hanya bisa terjagai oleh karena firman Tuhan. Dan dari hati kita itu akan mengalir kehidupan. Jadi betapa pentingnya kita terus-menerus memagari, menjagai, mengisi keberadaan pusat hidup kita, yaitu hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhanlah satu-satunya alat Tuhan untuk menolong hati kita, menjagai hati kita. Karena itu kita akan kembali belajar dari gereja di Pergamus, khususnya tentang pujian dari Tuhan. Bagaimana Tuhan memuji mereka karena mereka memiliki keteguhan, kekuatan iman ketika mereka tinggal berada di tempat pusat penyembahan berhala. Sampai disebut di mana mereka itu tinggal, yaitu di takhta iblis. Tentu namanya kawasan area daripada kuasa gelap. Dan ketika gereja hadir di sana, satu-satunya musuh terbesar kita adalah iblis. Tentu iblis dengan berbagai cara, dari cara yang paling halus sampai paling kasar, dia berusaha bagaimana bisa melemahkan dan menipu dan mengalahkan gereja. Sehingga kita tahu bahwa di situ diterangkan bahwa Antipas sebagai saksi Tuhan telah mati dibunuh di hadapan mereka. Dan Tuhan memuji gereja ini, Pergamus, karena mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Ini sesuatu poin yang luar biasa. Jadi mereka walaupun mengalami sesuatu yang hebat dan luar biasa, tapi mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Ada sebuah nubuatan dalam Matius pasal 24 ayat 8-10. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dalam konteks ayat ini, murid-murid bertanya kapan kedatangan Tuhan. Lalu dia menerangkan dan dia berkata ketika semua hal itu terjadi, gempa bumi, segala macam, itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya apa? Disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Kita dibenci bukan karena kita, tetapi kita dibenci oleh karena nama Tuhan. Dan dalam keadaan situasi seperti itu, intimidasi, tindihan begitu luar biasa. Ayat ini berkata banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi situasi itu membuat banyak orang berpaling. Gereja di Pergamus mereka tetap bertahan. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Dan ayat ini berkata di hari-hari terakhir banyak sekali orang yang akan murtad ketika menghadapi tantangan dan rintangan, ketika menghadapi intimidasi, aniaya, siksaan seperti yang sudah dinubuatkan. Bahwa salah satu yang akan terjadi untuk kita adalah yaitu penderitaan karena nama Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, saya tidak mengagung-agungkan penderitaan, tetapi saudara harus menyiapkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar dari gereja Pergamus, bagaimana kita siap menghadapi sehingga kita tidak menyangkal nama Tuhan, kita tidak murtad menggenapi apa yang Yesus sudah katakan. Dalam Yohanes 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jadi dunia membenci Yesus karena Yesus membongkar, memberitahu bagaimana pekerjaan-pekerjaan iblis itu adalah jahat. Saudara harus mengerti prinsip ini. Sehingga seperti yang saya katakan, kita melihat penderitaan, aniaya itu menjadi sebuah kebahagiaan. Karena manusia duniawi, Kristen yang tidak rohani, Kristen kanak-kanak, Kristen duniawi itu sulit memahami. Berbahagialah orang yang karena aku dianiaya, disiksa, mengalami banyak hal. Jadi susah memahami kata Yesus bahwa bahagialah orang yang mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan karena nama Tuhan. Lewat saat teduh pagi hari ini saya mengajak kita untuk bisa melihat sehingga kita bisa bahagia ketika kalau saudara dipercayakan, diizinkan, diluaskan menghadapi yang namanya baptisan api. Kalau api siksaan itu menyala, kita nggak perlu heran ya, seolah-olah ada sesuatu yang hebat. Kenapa? Karena dalam Yohanes 15 ayat 18-21 dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu, sebab mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Jadi dunia membenci kita bukan karena kitanya semata-mata, karena di dalam kita ada Yesus. Dunia membenci Yesus, makanya dia membenci kita karena dalam hidup kita ada nama Tuhan. Makanya dunia marah, benci, tidak suka kepada orang percaya karena dalam hidup kita ada Yesus. Yang berikutnya, kenapa dunia membenci? Karena kita tidak lagi berasal dari dunia ini, kita berasal dari Allah. Kalau kita dari dunia ini, mereka tidak perlu menganiaya kita. Mereka tidak perlu benci kita karena kita sahabat dunia. Makanya kalau saudara bersahabat dengan dunia, ya dunia tidak perlu menganiaya saudara. Karena saudara adalah temannya, sahabatnya. Tetapi karena kita bukan berasal dari dunia, makanya dunia marah, dunia berusaha menekan, menghancurkan kita. Yang berikutnya, karena dunia tidak mengenal Allah yang telah mengutus Yesus maupun mengutus kita. Ini luar biasa sekali. Dalam Yohanes 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi hal-hal yang wajar kalau dunia tidak suka kepada kita. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita dan dunia membenci kita karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika kita belajar dari gereja Pergamus, mereka harus menghadapi Antipas dibunuh, tujuannya supaya mereka menyangkal Tuhan. Mereka takut kepada dunia ini, tapi mereka tetap tidak menyangkal. Nah, dari sini kita belajar bahwa kalau itu menimpa kita, itu terjadi dalam hidup kita. Kita belajar tidak menyangkal Tuhan. Kenapa? Kita ngerti kenapa? Karena kita bukan dari dunia. Kita tidak berasal dari dunia ini. Kita dibenci karena ada Yesus dalam hidup kita. Ada roh kemuliaan. Tapi sudah nggak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus berdoa, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Kita tetap ada di dunia, kita nggak diambil. Jadi kalau kita masih ada di dunia, sudah jangan takut menghadapi apapun, karena ada perlindungan Tuhan. Karena Yesus berdoa supaya Bapa melindungi kita semua anak-anaknya, melindungi gereja daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi sudah tetap harus percaya ada penjagaan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Iblis pernah meminta kepada Bapa untuk menyerang Ayub, dan dia berkata, gak mungkin aku bisa menyentuh Ayub karena ada pagar perlindungan Tuhan. Jadi saya berdoa, dan mari kita perlu terus berdoa. Ada pagar api, saudara harus percaya ada pagar api yang melindungi kita, sehingga dijauhkanlah setiap kita dari COVID-19. Dan COVID-19 tidak membawa kematian dalam hidup kita. Kita berdoa supaya lewat apa yang terjadi, kita tidak goyah, kita tetap teguh. Saya tahu secara ekonomi, secara kebiasaan banyak hal yang berubah. Tetapi saudara harus percaya, doa Yesus, aku minta, engkau jangan gak perlu ambil mereka dari dunia ini, tapi aku minta, kata Yesus, supaya engkau menjagai. Jadi saya berharap saudara bisa melihat ada doa Yesus untuk kita, ada penjagaan dari Bapa Surgawi kepada kita semua. Karena itu jangan takut, tetap teguh, tetap kuat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Ada perlindungan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.